Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang bolehkah memberikan zakat fitrah kepada saudara kandung sendiri. Zakat fitrah adalah penyerahan harta pribadi untuk dijadikan zakat yang hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Nanti harta yang terkumpul akan diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Lantas siapa saja yang layak menerima zakat? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengibaratkan orang yang telah mampu berzakat tapi tidak menunaikannya. Surat Al-Fussilat ayat 7. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kenikmatan kehidupan akhirat. Hukum memberikan zakat fitrah kepada saudara kandung dari buku Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 5 ditulis oleh Sri Nurhayati dan kawan-kawan. Diperbolehkan menyalurkan zakat kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan butuh bantuan. Buku ini juga menyebutkan beberapa golongan orang yang tidak boleh menerima zakat, diantaranya orang kaya. Orang yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhannya ketika penghasilannya tidak mencukupi boleh mengambil zakat. Orang kafir, bapak, ibu, kakek, nenek, dan ke atasnya, anak-anak hingga ke bawah, istri dari orang yang mengeluarkan zakat sebab nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Ada 8 golongan penerima zakat fitrah. Bersumber dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. 1. Fakir. Secara etimologi, fakir berasal dari kata fuqara, berarti melubangi, menggali. Lalu bila kata faqara diganti menjadi fuqara, artinya sama dengan miskin. Arti fakir menurut Imam Syafi'i adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau punya usaha dan harta yang kurang dari 1/2 kecukupannya. Arti fakir menurut Imam Hanafi adalah orang yang punya harta kurang dari senisab, atau ada senisab atau lebih namun habis untuk kebutuhannya. Arti fakir menurut Imam Hambali adalah orang tidak punya harta atau punya harta namun kurang dari 1/2 keperluannya. Arti fakir menurut Imam Maliki adalah orang yang punya harta namun hartanya tidak mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun, atau orang punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. 2. Miskin. Menurut Imam Hanafi, arti miskin adalah orang yang meminta-minta
Makna miskin juga kepada orang yang punya kecacatan. Jika dia tidak meminta, maka tidak akan diberi oleh orang lain. Menurut Imam Malik, arti miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun. Dalam mazhab Imam Malik, ukuran terpenuhinya kebutuhan adalah makanan pokok, bukan kebutuhan pokok secara umumnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi. Miskin juga orang yang mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya. 3. Amil. Mazhab Hanafi berpendapat amil adalah orang-orang yang dipekerjakan imam untuk mengumpulkan zakat, bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, menjaga dan mengurus dana zakat. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat amil adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat. 4. Mu'allaf. Sesuai surat At-Taubah ayat 60, arti mu'allaf adalah al-mu'allaf qulubuhum, orang-orang yang hatinya dilunakkan untuk memeluk Islam. 5. Riqab. Secara etimologi, riqab berarti budak. Menurut Yusuf Al-Qardawi, riqab berarti manusia yang terbelenggu. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhail, riqab tidak sebatas budak belia saja, melainkan perbudakan dalam artian luas, seperti bangsa yang masih di bawah penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi bangsa lain. 6. Gharib. Bentuk jamak dari gharib adalah gharimin, berarti orang yang mempunyai hutang. Kadang digunakan untuk orang yang punya hutang. Gharib berhak memperoleh zakat. Seorang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk memenuhi nafkah, membeli pakaian, melaksanakan pernikahan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, menikahkan anak, atau menggantikan barang orang lain. Seorang berhutang sebab ingin mendamaikan dua golongan yang bersengketa. 7. Fisabilillah. Makna fisabilillah secara umum yaitu berijtihad. Pada kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qardawi, perbedaan pendapat mengenai jihad berhak menerima zakat sesuai pendapat ulama 4 mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat mujahid yang berhak menerima zakat adalah mujahid sukarelawan yang tidak menerima gaji tetap dari pemerintah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan penyerahan zakat untuk kepentingan jihad secara umum. 8. Ibnu Sabil. Menurut Imam Malik, Ibnu Sabil berarti orang asing, bukan penduduk asli, merdeka, Islam dan membutuhkan bekal supaya bisa sampai ke tempat tinggalnya. Menurut Imam Hanafi, Ibnu Sabil adalah orang asing yang kehabisan bekal. Menurut Imam Syafi'i, Ibnu Sabil adalah musafir dari wilayah zakat atau sekedar melewati wilayah tersebut. Menurut Imam Hambali, Ibnu Sabil adalah orang asing yang kehabisan bekal di wilayah orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Demikianlah penjelasan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada saudaranya sendiri dengan syarat mereka membutuhkannya serta 8 golongan yang berhak memperoleh zakat. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan kajian ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.